luar biasa. Ibu berharap, kakak-kakak berharap kalian semua sehat, sukacita, tentu di dalam Tuhan Yesus kita. Oke? Anak-anak, hari ini hari Minggu 27 Juni 2021. Anak-anak, kita akan dibantu oleh kakak-kakak dari Dinus ya. Kalian nanti lihat ya, ikuti Bina Iman terus, jangan sampai ketinggalan. Oke, tetap semangat. Halo adik-adik, nama saya Denis dari KFK Binus. Sebelum kita mulai Bina Iman kita, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kau telah memberikan nafas kehidupan Tuhan untuk kami Tuhan. Kami bisa menikmati lagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebelum Bina Iman kami mulai Tuhan, biar Engkau Tuhan yang menyertai Tuhan Bina Iman kami pada hari ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang beracara, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Berkati Tuhan adik-adikku Tuhan yang menonton dari rumah Tuhan. Biar mereka menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan tertanam Tuhan pada hati mereka. Biar bisa berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Dan adik-adikku bisa menerapkannya Tuhan pada kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Perkenalkan, nama saya Marvel. Nama saya Kevin. Kita harus selalu percaya dengan jalan yang diberi Tuhan. Karena jalan yang diberikan Tuhan ke dalam hidup kita adalah jalan yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, mari kita semua nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Yuk kita semua berdiri, yuk semuanya. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey! Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Yuk adik-adik, kita siapkan hari kita dengan menyanyikan lagu ini. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkat.
Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, sedang ia berada di tepi danau, orang banyak lalu mengerumuni dia. Lalu pergilah Yesus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri.
Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Ya, anak-anak, selamat pagi. Nah, tadi kalian sudah lihat ya cerita tentang Yesus yang membangkitkan seorang anak dan juga menyembuhkan seorang ibu yang pendarahan. Ya, nah karena ceritanya cukup panjang nih di dalam Alkitab ya, yaitu dari Markus 5 ayat 21 sampai 43 ya, cukup panjang. Nanti kalian bisa baca lagi ya. Nah, secara singkatnya apa sih maksudnya dari Alkitab yang kita baca, yang kita lihat barusan ya? Ya, anak-anak, Yesus itu menyembuhkan anaknya Yairus. Ya, waktu itu Yairus itu sudah kebingungan ya. Anaknya katanya sudah sakit parah. Bisa dikatakan kalau sekarang itu mungkin koma ya. Jadi dalam keadaan antara hidup dan mati nih. Nah, dalam kebingungan itu Yairus mendengar ada Yesus yang akan lewat ke tempatnya. Ya, lalu dia buru-buru keluar dari rumahnya mencari Yesus. Kenapa? Karena dia percaya kalau Yesus itu bisa menyembuhkan anaknya, bisa membangkitkan anaknya yang sudah tidak ada. Ya, nah itu juga ya memang dia mendengar dari kabar orang yang sudah disembuhkan. Cepat-cepat dia mencari Yesus. Ya, dia bawa Yesus ke rumahnya untuk membangkitkan anaknya. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus itu mengatakan dia tidak meninggal. Anak ini tidak meninggal, sedang tidur. Maka Yesus mengatakan, ayo bangkitlah. Dan anak itu ya, anak-anak, kalau kalian lihat tadi di video tadi ya, langsung bangkit. Bagaimana keadaan Yairus dan keluarganya? Tentu senang sekali. Ya, anak-anak, keluarga Yairus menjadi senang karena anak yang tadi dianggap sudah meninggal bisa hidup kembali berkat Yesus. Ya, tetapi mengapa mereka bisa seperti itu? Ya, nah kita lihat dulu yang kedua di ceritanya. Yesus menyembuhkan seorang ibu yang pendarahan. Yang pendarahan itu suka keluar darah ya. Kalau orang terlalu banyak keluar darah, dia bisa meninggal. Ya, ibu itu melihat Yesus sedang berjalan dan dia percaya bahwa dengan menyentuh jubahnya, jubah itu kan baju panjang Yesus, hanya menyentuh ujung jubahnya saja, dia akan sembuh. Begitu besar iman ibu ini. Ya, begitupun juga dengan Yairus tadi. Ya, iman yang sangat besar, percaya kalau Tuhan Yesus bisa membangkitkan anaknya untuk Yairus, dan ibu yang pendarahan tadi percaya kalau aku menyentuh jubah Yesus ujungnya aja sedikit, aku akan bisa sembuh dari pendarahan ini. Ya, memang waktu itu Yesus merasa, kenapa sih ini kok ada yang tarik-tarik baju saya gitu ya? Siapa ini? Gitu. Lalu dia melihat kok ada seorang ibu. Ya, ibu itu sembuh, anak Yairus itu bangkit dari tidurnya yang panjang. Ya, karena apa? Karena pertama, percaya, iman. Ya, iman yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus. Itu yang membuat mereka sembuh dan bangkit. Ya, anak-anak. Nah, anak-anak, kita pun tidak mau ya. Ada nggak anak-anak yang mau sakit, yang mau mengalami penderitaan? Tidak ada. Ya, siapapun di dunia ini tidak ada yang mau menderita, tidak ada yang mau sakit. Ya, seperti sekarang ini anak-anak, kita sudah setahun lebih mengalami COVID, ya, corona yang berkepanjangan. Anak-anak tidak bisa sekolah, orang tua pekerjaan juga agak terhambat, ya. Apalagi sekarang nih, bulan-bulan ini, ya, COVID itu mulai naik lagi, orang yang terkena itu semakin banyak. Bahkan sekarang bukan hanya satu orang, dua orang, satu keluarga, anak-anak.
Jadi kita tetap harus menjaga prokes kita. Cuci tangan, menggunakan masker, ya. Nggak biasa pun pakai masker, betul. Tapi kita harus menjaga kesehatan kita dan juga menjaga kesehatan keluarga kita. Jangan sampai kita terkena, ya. Nah, itu juga sebuah penderitaan buat anak-anak, gak bisa bermain di luar, gak bisa ke sekolah, gak bisa ketemu teman, ya, gak bisa jalan-jalan. Itu suatu penderitaan. Tetapi anak-anak, apabila kita punya iman, jangankan iman sebesar gunung, iman sebiji sawi pun, biji sawi itu kecil ya anak-anak ya. Tuhan itu akan selalu menjaga kita. Tuhan itu akan memberikan yang terbaik untuk kita. Percaya anak-anak? Ya, kita harus yakin dan percaya. Jangan pada masa ini kita udah gak bisa ke gereja, gak bisa ketemu teman, gak bisa yang lain-lain. Iman kita mulai luntur. Mana Tuhan, ini COVID sudah lama. Tidak ya anak-anak ya. Justru Tuhan ingin melihat dengan keadaan saat ini, apakah kalian masih punya iman yang besar? Apakah kalian masih percaya seperti Yairus, seperti perempuan yang pendarahan tadi? Ya, ayo anak-anak, bangkit. Kita tidak boleh kalah. Ya anak-anak, iman kita saat ini harus kita perlihatkan lebih besar lagi kepada Tuhan Yesus. Berdoa tetap, baca Alkitab juga harus rajin ya. Jangan lupa, tetap kita menjaga prokes ya. Kesehatan itu penting untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk semua orang yang kita temui. Jadi anak-anak, iman itu adalah nomor 1 yang harus kita utamakan. Ya anak-anak, sekarang kita akan masuk ke dalam menghafal ayat hafalan ya, ke dalam ayat hafalan kita hari ini. Nah, ayat hafalannya dari mana? Dari Lukas 8 ayat 50b ya. Lukas 8 ayat 50b ya. Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Sekali lagi ya, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Nah anak-anak, hari ini kita sudah selesai dengan kalian menyanyi, mendengarkan firman Tuhan ya. Nah kita akan lanjutkan dengan kegiatan. Semoga anak-anak tetap selalu sehat, selalu semangat ya mengikuti Bia Online ini, dan tetap menjaga kesehatan baik di rumah atau dimanapun juga. Ya, yuk kita ikuti kegiatannya bersama kakak-kakak dari Binus. Silakan. Halo adik-adik, aku Geraldi. Jadi buat kegiatan minggu ini kita bakal nyari 8 perbedaan yang ada di gambar ini. Nah, buat kertasnya nanti kalian bisa ambil langsung di gereja ya. Udah gitu kalian boleh lingkarin nih yang mana aja, misalkan di potnya kah atau apa ya. Nah, habis itu kalian boleh foto lalu kirim ke WhatsApp Bina Iman. Ya, semangat ya. Oke adik-adik, kita tutup kegiatan Bina Iman ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan selama bina iman kami Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan agar tetap percaya padamu Tuhan dan berpegang teguh hanya padamu Tuhan Yesus. Tuhan sertain adik-adikku Tuhan yang menonton acara online ini Tuhan, biar apapun yang mereka kerjakan Tuhan bisa berhasil Tuhan, dan mereka bisa menjadi berkat Tuhan di keluarga, di sekolah, dan lingkungannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sertai kami Tuhan agar kami bisa bertemu lagi di Bina Iman Online berikutnya Tuhan. Dalam nama kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalian anak-anak Bia Santo Mikael, selamat hari Minggu, salam sehat, dan Romo akan kasih berkat untuk anak-anak sekalian dan seluruh keluarga. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Anak-anak sekalian, keluarga, dan seluruh kegiatanmu hari ini,
senantiasa dicintai, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.